sekali hari ini kita bisa bertemu lagi Bu Farida bersama Kak Feli dan Kak Medi. Sangat bersukacita kita bisa berkumpul bersama memuji Tuhan. Untuk menunjukkan sukacita kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu ya anak-anak. Tangannya dilipat, matanya ditutup, doa akan dipimpin oleh Kak Feli. Silakan Kak Feli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, Bu Farida mau tanya deh sama Kak Feli. Kak Feli, rasanya gimana melayani Tuhan seperti ini? Bersukacita, senang banget gitu. Oke, kalau Medi? Ya, semangat dan sukacita sekali. Oke, anak-anak seperti Kak Feli dan Kak Medi, anak-anak juga ya, nanti kalau Tuhan memanggil anak-anak untuk melayani Tuhan, harus didengar dan dilakukan. Yuk kita sambut dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Menggunakan apa ya kalau mendengarkan Kak Feli? Menggunakan telinga. Oke, menggunakan telinga. Sambil mempersiapkan hati, kita mau menyanyikan Into My Heart.
Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka hati kami, agar kami bisa menerima perintah yang Kau ajarkan kepada kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Kak Titis yang akan membawakan firman, sehingga dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari Minggu tanggal 22 November 2020 ini Kak Titis akan menyampaikan firman. Nah, hari ini firman kita diberi judul Iman yang Teguh. Tetapi sebelumnya Kak Titis ada aktivitas. Di sini Kak Titis sudah menyediakan stick es krim, kemudian ada lem. Nah, di sini Kak Titis sudah menyusun 2 macam stick es krim. Yang satu Kak Titis menyediakan tanpa lem. Nah, kemudian nanti Kak Titis di sini sudah menyediakan stick es krim, di mana ini Kak Titis tadi udah lem terlebih dahulu. Nanti kita akan coba tambahin ya stick es krimnya. Nah, di sini yang pertama Kak Titis akan coba susun stick es krimnya. Nanti kita lihat mana stick es krim yang ketika ditiup itu roboh dan mana yang akan tetap berdiri kokoh. Ayo kita terlebih dahulu coba tiup yang tanpa lem. Oke, 1, 2, 3. Wah, ini roboh yang tanpa lem. Coba yang tadi Kak Titis rekatkan pakai lem. Ya, kita coba tiup. 1, 2, 3. Wah, ternyata yang di lem itu tetap kokoh, yang enggak pakai lem sudah ambruk. Nah, hari ini tema firman pada hari ini adalah kita harus tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Seperti stick es krim yang dilem tadi, tetap teguh dan kokoh. Nah, ayo kita buka Alkitab kita dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Ya, Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Nah, adik-adik nanti bisa membaca Alkitab dengan papa mama ya. Minta tolong papa mama untuk membantu atau bersama-sama membaca Alkitab dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Di sini Kak Titis akan membacakan ayat 14, 15, 19 dan 20 ya. Kita mulai ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 19 sampai 20. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu,
tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, itu firman dari Yosua 24 ayat 14 dan 15 dan ayat 19 dan 20. Nah, setelah membaca Alkitab, Kak Lilis ada pertanyaan. Siapa pemimpin pertama kali bangsa Israel? Siapa ayo? Ya, Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini adalah pemimpin pertama kali bangsa Israel yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau Kanaan. Tetapi sebelum Bapak Musa dan bangsa Israel berhasil memasuki Kanaan atau tanah perjanjian, Bapak Musa meninggal. Bapak Musa meninggal di umur 120 tahun. Nah, sudah sangat tua sekali ya Bapak Musa. Nah, untuk melanjutkan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Tuhan memilih dan menunjuk Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, bersama Bapak Yosua, bangsa Israel berhasil memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bangsa Israel dipimpin selama bertahun-tahun oleh Bapak Yosua. Nah, tetapi seperti halnya Bapak Musa, Bapak Yosua sudah lanjut umur, kemudian sudah tua. Bapak Yosua merasa Bapak Yosua harus mempersiapkan bangsa Israel ketika nantinya Bapak Yosua meninggal seperti Bapak Musa. Nah, bagaimana Bapak Yosua mempersiapkan bangsa Israel ini? Nah, suatu hari Bapak Yosua memanggil seluruh bangsa Israel untuk ke suatu tempat bernama Sikem. Nah, diingat-ingat ya, tempatnya di Sikem. Nah, di Sikem ini Bapak Yosua menyampaikan 3 hal kepada bangsa Israel. Nah, ayo nanti kita belajar mengingat 3 hal apa yang disampaikan oleh Bapak Yosua kepada bangsa Israel. Nah, yang pertama, Bapak Yosua mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang telah memilih bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang dikasihi Tuhan, disayang oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Yosua menyampaikan bahwa Tuhan telah menyediakan tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang subur, yang baik, sehingga bangsa Israel bisa tinggal di sana dengan baik. Nah, yang terakhir, Tuhan memberikan kemampuan kepada bangsa Israel untuk mengalahkan musuh, sehingga bangsa Israel bisa hidup di Kanaan atau di tanah perjanjian dengan aman karena tidak ada gangguan dari musuh. Ayo kita ingat, kita sebutkan lagi 3 hal yang disampaikan Bapak Yosua kepada bangsa Israel di mana? Di Sikem. Yang pertama, Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai apa? Sebagai sebuah bangsa yang disayang, yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga telah menjanjikan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan telah menyediakan sebuah tempat khusus, yaitu apa tadi? Kanaan atau tanah perjanjian ya, sebagai tempat yang subur, tempat yang baik, sehingga bangsa Israel bisa tinggal di sana dengan baik.
Yang terakhir apa tadi? Ya, yang terakhir Tuhan juga memberikan kemampuan kepada bangsa Israel untuk mengalahkan musuh. Ya, sehingga bangsa Israel bisa hidup di tanah Kanaan dengan aman. Nah, Bapak Yosua di situ juga mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap memiliki hati yang teguh kepada Tuhan, untuk tetap taat beribadah kepada Tuhan. Seperti juga dengan kita adik-adik, kita juga harus tetap taat kepada Tuhan. Ya, contohnya apa? Seperti yang dikatakan Bapak Yosua tadi ya. Contohnya apa? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, Kak Titis ada pertanyaan. Misal, saat hari Minggu, adik-adik mau mengikuti sekolah minggu online, ya, membuka YouTube. Kemudian di situ adik-adik lihat, wah ada kartun kesukaan aku nih. Ayo, mau nonton kartun kesukaan atau mau ikut ibadah sekolah minggu online ya? Kira-kira yang mana? Iya, harus memilih yang sekolah minggu online walaupun ada gangguan, ada kartun kesukaan atau lagu baru muncul. Kemudian yang kedua, kalau misal mau tidur, kemudian adik-adik mau berdoa sebelum tidur, kemudian kakak atau adik masuk ke kamar, gangguin, senggol-senggol, ayo main. Kira-kira apa yang dilakukan? Sudah merem nih, kemudian melek atau tetap melanjutkan doa ya? Iya ya, harus tetap berdoa ya walaupun ada gangguan di sekitar. Itu adalah beberapa contoh agar apa? Iman kita tetap taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar itu seperti tadi Kak Titis mengelem stik es krim ini. Nah, ikut sekolah minggu online, tetap berdoa walaupun ada gangguan, itu seperti lem yang merekatkan iman kita kepada Tuhan, supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Sekarang ada ayat hafalan juga untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, ayat hafalan diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Ya. Kak Titis akan bacakan, nanti adik-adik bisa minta tolong mama-mama ya untuk membantu menghafal ayat. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu ayat hafalan untuk hari ini. Jangan lupa dihafalkan. Kemudian sebentar, Kak Titis ada aktivitas. Kak Titis sudah menyediakan ini. Ya, ada piramida, gantungan piramida. Nanti adik-adik bisa minta tolong Bapak Mama atau Kakak ya untuk membantu membuat piramida gantungan ini. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk selalu taat kepada Tuhan. Yang pertama, di sini Kak Titis menulis rajin sekolah minggu, selalu berdoa, kemudian ada mengasihi sesama, dan yang terakhir ada membaca Alkitab. Ya, atau nanti bisa minta tolong bantuan papa mama untuk menuliskan hal-hal yang untuk tetap taat kepada Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita akhiri firman hari ini, mari kita berdoa. Ya, doa firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami, memimpin adik-adik untuk tetap
bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, pada hari ini kami, Kak Titis dan adik-adik berdoa memohon kepadamu agar meskipun ada banyak gangguan, kami bisa tetap taat dan melakukan segala perintah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah dengar firman dari Kak Titis. Kita belajar bahwa kita harus punya iman yang teguh. Ya, kita beriman bahwa Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Kita sambut dengan Yesus itulah satu-satunya. Ibadah kita sudah selesai. Untuk itu kita mau doa penutup yang disambut dengan Bapak terima kasih dipimpin oleh Kak Medi. Silakan Kak Medi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Memberkati kami semua supaya kami tetap sehat dan selalu, dan supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan memberkati kami supaya kami memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.